Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat mantan bangkrut, orang ketiga pasti akan meninggalkannya. Bersediakah kamu menerimanya kembali? Ya. Jadi ya, ketika seseorang merebut orang yang Anda cintai, maka kenapa sampai dia merebut? Tidak akan jauh-jauhkan dari harta. Kelihatan mantan begitu keren ya, tampan dan cantik, berkelas lah. Kemana-mana pakai mobil yang bagus, mahal ya. Setelah itu punya pekerjaan atau punya bisnis dengan income yang besar. Maka cintanya karena duit, karena harta, karena materi, bukan karena cinta. Anda kan yang merasakan bahwa bersama mantan memulai segala sesuatunya dari tidak punya apa-apa. Ya. Tetapi orang ketiga yang ada di dalam benaknya kan harta dan properti. Ya. Jadi cara pandangnya yang orang sebut sebagai materi itu atau materialistik. Orientasinya harta, duit, dan seterusnya. Maka dia masuk dan mengambil mantan dari Anda. Umumnya ya, orang yang jatuh cinta kembali setelah dia punya cinta. Jatuh cinta kembali setelah dia punya cinta. Misal dia dulu mencintai Anda, asli. Tetapi karena dia tergoda dengan orang ketiga, dia jatuh cinta lagi. Nah, itu yang saya sebut orang yang jatuh cinta setelah dia punya cinta. Itu umumnya jadi tidak fokus. Pekerjaan jadi terbengkalai. Mengurusi bisnis jadi malas-malasan. Itu sensasi orang yang jatuh cinta. Jadi kan ada yang bilang kalau orang jatuh cinta itu jadi semangat. Yang sedang sekolah jadi semangat berangkat ke sekolah karena ingin ketemu dengan orang yang dicintai. Tapi apa iya kemudian prestasinya akan seiring sejalan dengan jatuh cintanya tadi? Lebih banyak adik-adik kita nih yang belajar ini, ketika sudah mulai mengenal cinta, prestasi akademisnya bukan naik, malah anjlok. Apalagi jatuh cinta di zaman sekarang itu amat sangat melelahkan. Saat saya SMA dulu, ya, tahun 1996 saya lulus ya. Saya masuk SMA itu tahun 93. Sudah berapa tuh? 28 tahun yang lalu kurang lebih ya. Itu kalau ada yang saling mencintai di sekolah, ya paling ketemunya di sekolah. Surat-suratan. Ya paling bagus ketemu pas pulang, jalan bareng, nyari angkot.
karena uang jajan terbatas, akhirnya bayar angkotnya tetap bayar sendiri-sendiri. Mau telepon-teleponan bagaimana? Yang punya pesawat telepon di rumah jumlahnya masih sangat terbatas. Kalaupun punya pesawat telepon lama-lama kan tidak enak sama orang tua. Kalau zaman sekarang, orang bisa terhubung selama 24 jam. Wong setiap orang pegang handphonenya masing-masing. Orang tua tidak tahu anaknya ngapain saja tuh dengan handphonenya, biarpun anaknya ada di rumah. Jadi cinta zaman sekarang itu melelahkan. Orang ngobrol chatting 1 jam pertama masih happy, bahagia. 1 jam kedua mulai lelah. 1 jam yang ketiga mulai bertengkar. Maka melelahkan. Ya. Nah, ketika orang jatuh cinta setelah dia punya cinta, jadi malas-malasan. Dan umumnya pekerjaannya jadi terbengkalai, bisnisnya jadi terjun bebas, jadi ngedrop, jadi bangkrut. Umumnya. Sementara uang keluar terus kan, pendapatan menurun. Uang keluar terus dong. Untuk membuat nih orang ketiga ini tambah terpesona, tambah cinta. Ya harus diajak makan terus kan di tempat-tempat yang mahal ya. Belanja. Ya. Kalau perlu ATM diserahkan, diberikan kepada dia. Silahkan belanja berapa saja. Ya. Begitu kan kalau orang sedang jatuh cinta, apapun dia berikan. Karena basicnya itu bukan cinta, tetapi yang dicari adalah harta, duit. Ketika mantan bisnisnya bangkrut, pasti orang ketiga akan pergi. Karena yang dia cintai bukan mantan. Yang dia cintai adalah duitnya mantan. Duitnya habis, cintanya habis juga. Nah, ketika orang ketiga pergi, pertanyaannya kemudian, mantan akan kemana? Satu-satunya pilihan, kalau dia tidak mau menderita banget, ya kembali kepada Anda. Apakah Anda masih bersedia menerimanya setelah pengkhianatan yang pernah dia lakukan? Ya, maka Anda pertimbangkan dengan seksama, dengan istikharah terlebih dahulu. Ya, kenapa harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dengan seksama? Karena ketika orang pernah berkhianat, maka mungkin dia tobat. Sekarang lagi tidak punya duit. Suatu saat dia punya duit lagi, dia akan berkhianat lagi. Karena itu Anda pertimbangkan dengan hati-hati. Jangan sampai cinta membuat Anda menjadi gagal kembali. Karena mata hati dan pikiran tertutup oleh cinta saja. Akhirnya dikhianati lagi, akhirnya sedih lagi, kan begitu. Karena memang seperti halnya yang terjadi pada diri mantan, dia sudah enak tuh, sudah punya segalanya yang diinginkan, tapi dia tidak pernah puas. Dia berkhianat, akhirnya dia kehilangan segalanya. Kemunduran dalam hidupnya, siapa yang menyebabkan? Yang menyebabkan dirinya sendiri.
Begitu juga kita. Ketika mantan nih, yang begini nih, pengen kembali, maka jangan sampai cinta tanpa hati nurani, tanpa pertimbangan akal yang matang, itu membuat kita juga mengalami penurunan, mengalami kegagalan, dan seterusnya. Gagal kembali karena diri kita sendiri. Nah, maka kita harus selalu mempertimbangkan dengan hati-hati. Kita diajarkan Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi mantan kehilangan begitu banyak hal. Karena siapa? Ya karena dirinya sendiri. Dan kita harus belajar itu. Jangan sampai kita juga kehilangan banyak hal karena diri kita sendiri. Karena pertimbangan cinta membuat kita mengabaikan pertimbangan logika dan hati kita yang paling dalam. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.